Nah, ini ruangan bidang Satpas Darat. Di sini ada Pak Hari selaku kepala bidangnya, dan di situ ada Pak Pujiono sebagai kasih keterminalan. Oh, ini Pak Hari. Halo Bapak. Terima kasih. Monggo. Ya, terima kasih. Ya. Ini untuk kegiatannya yang ada di bagian ini, Pak? Kegiatan kita untuk tahun ini kita fokuskan pada rehabilitasi gedung prasarana lalu lintas jalan dan gedung keterminalan. Ketika baru kita mau optimalisasi fungsi dari keterminalan yang ada. Nah, selama ini kan fungsi keterminalan kan tahun-tahun sebelumnya fokus ke tipe A, yang masih boleh dibilang kurang begitu optimal. Jika tahun ini sesuai dengan amanat Undang-Undang 23 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah, bahwa kewenangan pengelolaan daerah tentang kabupaten atau kota fokus ke terminal tipe C. Hingga kita langkah pertama kita mencoba koordinasi, kita membentuk tim dipanegani oleh beliau Bapak Kadis, Bapak Sekretaris Dinas, juga di perbidang maupun bagian aset. Kita koordinasi juga secara baik pun maupun secara tertulis dengan bagian pengelolaan keuangan dan aset daerah. Untuk nanti kita koordinasi lebih lanjut dengan pihak di daerah dalam ini melakukan desa. Statusnya di mana, apakah statusnya itu kejelasan juga apakah bisa jangka panjang diserahkan ke kita, karena selama ini pengelolaan sudah diserahkan, tetapi statusnya memang saat itu belum tertanggung. Sehingga tahun ini harus kita bisa menyelesaikan hal tersebut, permasalahan tersebut di atas. Lantas sejauh ini realisasinya sudah berapa persen Pak yang ada? Realisasinya kita PR-nya tinggal di subterminal Sukowono. Selebihnya sudah bisa kita sertifikatkan miliknya Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. Kalau untuk terminal yang ada di Jember ini sendiri ada berapa Pak? Untuk Cawang Alun ya? Cawang Alun sudah tipe A. Tipe B kita dua, yang diserahkan ke pemerintah provinsi, yang di Ambulo maupun di Arus. Nah, yang masih dikelola oleh daerah Anjung, Pakusari yang besar, subterminalnya baru Sempolang, Tangguh, Kalisat, Sukowono. dan Sukowono. Berarti tinggal kita juga mempercepatan untuk status tanah yang mempermudah kita untuk kegiatan pengelolaan maupun pembangunan dalam rangka untuk peningkatan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Jadi tidak hanya terminal aja, Mbak. Jadi Satpas Darat ini juga mengelola pembangunan maupun rehab halte. Halte juga. Merupakan halte salah satu prasarana pendukung pelayanan lalu lintas. Salah satu pendukung kita dalam mendapatkan wahana tata nugraha, karena di Jember juga halte sudah beberapa yang sudah kita perbaiki. Jadi malam itu sudah terang, haltenya kan ada lampunya sekarang seperti itu. Jadi kedepannya mungkin akan kita kembangkan lagi ramah difabel seperti itu nantinya ke depan. Ya, untuk pelayanan difabelnya sendiri juga akan disendirikan nanti Pak untuk haltenya? Ada haltenya, kita ada khusus desain sendiri yang pasti dari pihak Satpas Darat. Untuk terutama tempat bawahnya ya, sehingga naiknya supaya naik turunnya lebih mudah. Kan ada beda tinggi, nanti ada dismutkan Bergelandai. Pencapaian ke lokasi dalam arti untuk sampai ke tempat dan naik ke anggota-anggota yang. Berarti layanan untuk difabel khusus bagian di haltenya baru kali ini ya Pak? Baru tahun ini? Kalau kemarin sudah ada yang satu kita beri trap Pak ya, yang di depan Al-Huda. Jadi yang mempunyai pakai kursi roda bisa naik langsung ke haltenya. Masih portable tapi tidak permanen untuk trapnya. Untuk tahun ini akan ditambah lagi ya Pak? Insya Allah tahun ini akan kita seperti itu. Itu kegiatannya ada lagi di sini? Operasional terminal di sini. Operasionalnya di bawah kasih keterminalan. Peningkatan fungsi, ya, bukan hanya untuk pelayanan naik turunnya penumpang, tapi juga untuk bisa menggali potensi yang ada. Ini tugasnya beliau ini nanti untuk gimana potensi ini bisa dikelola secara optimal dan berdaya guna bagi masyarakat juga bagi
terutama pengelola dalamnya Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. Ya, baik. Terima kasih Bapak atas waktunya. Mungkin kita Oke. bisa Sama-sama. Ke ngobrol dengan... bidang lain? Ya, boleh. Monggo. Ini kita menuju ke bagian Ini ke bidang angkutan. bidang angkutan Nah, darat, Pak. Bidang angkutan. Jadi di bidang angkutan ini ada dua seksi, Mm-mm. seksi angkutan orang Angkutan dan orang. dua seksi angkutan barang dan perkereta apian. Dan ini Pak Iswanto selaku kepala bidang angkutan. Assalamualaikum Bapak. Prima. Iswanto. Ini gimana kegiatannya hari ini, apa aja Pak? Hari ini kita inventarisasi kegiatan rencana pelaksanaan angkutan mudik dan balik gratis. Jadi rencana kita pada bulan Juni nanti Iya. tanggal 21 kita ada angkutan mudik gratis dari Jakarta di Jember. Kemudian tanggal 22-nya dari Jember ke Magelang. Untuk kapasitasnya sendiri ada Kita berapa? bakal pakai kendaraan 45 sampai 60. 45 Ya, sampai ke- 60. Ada berapa kendaraan Pak? Kalau Jakarta 1 kendaraan, kemudian Madura 2 kendaraan. Oh, jadi berbeda ya? Beda. Gratis Dan nanti. Wow. untuk yang dari balik gratis ke Surabaya itu ada 5. Nah, kalau misalnya nih Pak, Prima juga ingin ikut mudik gratis, itu caranya bagaimana Pak? Prosedur? Ya, jadi cukup pendaftaran di sini di kantor Dinas Perhubungan nanti ada nomor kontak personnya, nanti kita kasih. Itu nanti ada peserta hanya KK sama KTP aja. KK sama KTP saja. Untuk kapasitas tiap orangnya per keluarga boleh atau Ya, gimana kalau Pak? ke Surabaya sama Madura itu kita nggak batasi. Misalkan di KK 5 ya 5. Oh gitu. Ya. Cuman kalau yang dari Jakarta ke sini itu kita batasi sampai 3% per keluarga. Oh gitu. Karena memang kapasitasnya hanya 1 kendaraan. Iya. Jadi kita nggak nanti kita pergi dengan yang lain. Berarti itu merupakan program baru ya Pak? Kalau Yang setiap tahunnya tampaknya rutin, ada, ha-ha. ada. Cuman ini yang tambahan rute baru ada 2. Oh. Jakarta sama ke Madura. Berarti Banyak ada orang Madura yang tinggal di di Jember kan? Jember, iya. Terus kemudian kalau untuk program unggulan dari bidang ini Pak? Jadi kita kemarin ada dapat bantuan dan program yang sinergi dengan pusat dan provinsi dan kita itu ada angkutan kritis yang tahun lalu 2016 itu satu trayek itu rute angkutan Tawang-Alun kemudian Ambulu sampai Andorejo. Kemudian tahun ini itu Tawang-Alun Ambulu sampai Pakuman sampai mana itu Payangan. Itu kalau yang baru ini pakai AC malah. Wow. Pakai AC. Untuk tarifnya sendiri bagaimana Pak? 12.000. Kalau 12. sampai Payangan 12.000. Tapi kalau sampai Ambulu 6.000. Oh jadi berbeda ya Pak? Beda. Memang tarif. Untuk pelajar juga berbeda. Nah untuk pelajar bagaimana? Untuk jam operasionalnya sendiri Pak? Kalau jam operasional kalau yang jurusan Andorejo Tawang itu jam 6. Jam 6 pagi sama Jam 6 pagi? 12 siang. Oh, Kalau yang untuk cara wisata itu kita jam 8. berarti ada jam-jam tertentu ya Pak? Bukan setiap waktu ada? Karena memang kita segmennya kan sebetulnya kalau yang Tawang-Alun Andorejo itu kan seksi kita kan penumpang pelajar juga utamanya. Karena memang kan kita ingin memberikan kemudahan pelajar supaya pakai sepeda motor. Sebenarnya di desa kan banyak Iya. sepeda motor. Nah itu dia. Nah itu di Andorejo sekarang udah berkurang. Memberikan kemudahan akses ya Pak. Kemudian tadi Pak Gatot juga bilang di bagian bidang angkutan ya Pak, ada angkutan orang dan juga angkutan barang Pak. Nah itu bagaimana tuh Pak? Iya, kalau barang selama ini kita masih terkendala karena kewenangan pengembangan terminal kargo ini kan di pusat ya, dengan undang-undang yang baru. Tetapi kemarin kita coba untuk kita koordinasikan itu dengan kereta api itu, dengan jauh itu peti kemas. Peti kemas, Ini rambut masih putih. dalam konsep kita. Peti kemas radius itu kita coba kembangkan menjadi area logistik yang terpadu. Kenapa kita sampaikan terpadu? Karena di situ nanti ada pelayanan angkutan rel sama jalan. Dan nanti ada area bongkar muat yang untuk bisa memudahkan akses langsung ke kereta api. Jadi nanti kita dengan pusat juga nanti. Untuk jarak tempuhnya sendiri
kalau jarak tempuh kan nanti dari kereta api yang menyiapkan rangkaian itu ya. Tapi kan sebenarnya area logistik tetap itu nggak cuma terbatas ke angkutan rel. Jadi di sana juga nanti ada angkutan muat, angkutan berat, angkutan barang yang memang tidak bisa akses langsung ke wilayah perkotaan di Baik. Jember. Iya. Bapak, kalau untuk perkembangan taksi di Jember ini gimana Pak? Saya lihat kayak sepertinya ada armada baru gitu Pak. Ya, jadi untuk taksi kita ada program selain permajaan kita juga nanti ada investasi baru. Investasi baru. Jadi dari 90 yang kuotanya 90 ini tercukupi baru 50. Jadi tinggal 40 nanti ada investasi baru yang masuk. Jadi itu boleh siapa saja, dan untuk yang taksi yang baru ini yang kemarin sudah launching Januari kemarin itu sudah cuma 15 unit mobil. Kalau untuk angkutan kelonting kuning itu Pak, sekarang bagaimana kabarnya Pak dengan adanya Taksi online ya. taksi online Ya, gitu? jadi kita sudah sampaikan ke Ibu Bupati usulan untuk perubahan trayek karena itu juga mendukung akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk menggunakan angkutan kota. Nah, untuk angkutan taksi online sendiri sebetulnya itu masih kewenangan dari provinsi ya, karena memang untuk izin sama kuota baik tarif itu nanti provinsi yang menentukan. Jadi kita masih menunggu pergubnya. Baik. Saya kira untuk di bidang ini cukup ya Pak kita untuk mengorek-ngorek informasi. Selebihnya saya mengucapkan terima kasih Pak atas waktunya.